Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Felda Imdakmawati dengan NIM 2021 1880 012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yaitu perbandingan embrio day 1, day 3, day 5 pada pasien dengan gangguan sperma yang dilakukan ICSI, intracitoplasmic sperma injection, dibandingkan dengan IMSI, intracitoplasmic morphologically selected sperma injection pada pasien IVF. Pendahuluan yang pertama latar belakang, menurut hasil identifikasi WHO, sekitar 60-80 juta pasangan mengalami kesulitan memiliki keturunan. Menurut Susenas tahun 2015, dari 48.609.000 pasangan usia subur di Indonesia, ada sekitar 10-15% diantaranya sulit mendapatkan keturunan. Nah, penyebab infertilitas tertinggi ini adalah faktor sperma dengan persentase 35%, selanjutnya diikuti dengan gangguan ovulasi 20%, oklusi tuba falopi 20%, endometriosis 20%, dan faktor idiopatik 10%. Teknologi reproduksi terbantu atau assisted reproductive technology dibagi menjadi 3 macam, yaitu IVF, GIVT, ZIVT. Terjadinya kehamilan klinis dengan ICSI adalah 32% dan terjadinya kehamilan klinis dengan IMSI itu sekitar 35 dan sekitar 44%. Rumusan masalahnya yaitu adakah perbedaan embrio day 1, day 3, dan juga day 5 pada pasien dengan gangguan sperma yang dilakukan ICSI dibandingkan dengan IMSI pada pasien IVF. Tujuan yaitu tujuan umum untuk membandingkan embrio day 1, day 3, day 5 pada pasien dengan gangguan sperma yang dilakukan ICSI dibandingkan dengan IMSI pada pasien IVF. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui gambaran embrio day 1, day 3, day 5 pada pasien dengan gangguan sperma yang dilakukan ICSI pada pasien IVF. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui gambaran embrio day 1 pada day 3, day 5 pada pasien dengan gangguan sperma yang dilakukan IMSI pada pasien IVF. Selanjutnya manfaat. Manfaat teoritis yang pertama, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perkaya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang IVF. Yang kedua, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dari penelitian selanjutnya yang masih berhubungan dengan variabel ini. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama, manfaat bagi peneliti yaitu A. Sebagai sarana pembelajaran untuk mengetahui penelitian di bidang objin. Yang B. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, sistematis, dan meningkatkan minat penelitian untuk meningkatkan kualitas kedokteran, khususnya dalam kategori IVF. C. Mengaplikasikan ilmu kedokteran yang telah dipelajari di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian manfaat bagi pemerintah yaitu dapat dijadikan sebagai acuan evaluasi penanganan IVF dan memberikan panduan penanganan yang cocok untuk pengembangan penanganan pasien IVF. Selanjutnya, sperma. Sperma ini terdiri dari dua bagian utama yaitu head dan juga flagel, di mana flagella ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ada connecting pitch, kemudian mid pitch, principal pitch, dan juga end pitch. Kemudian sperma tidak normal itu ada beberapa yaitu piospermia yaitu sel darah merah dalam jumlah tinggi secara abnormal di dalam cairan semen. Kemudian cryptozoospermia yaitu 1 sampai 2 sperma yang terlihat. Kemudian oligoastenoteratozoospermia yaitu sperma yang dihasilkan sedikit dan kualitasnya tidak begitu bagus. Kemudian teratozoospermia yaitu jumlah sperma yang bentuknya abnormal lebih tinggi dari nilai normalnya. Kemudian astenozoospermia yaitu jumlah spermatozoa yang hidup dan bergerak aktif kurang dari normal. Kemudian oligozoospermia yaitu jumlah spermatozoa dalam semen kurang dari normal. Kemudian azoospermia tidak terdapat sel-sel spermatozoa dalam semen
Kemudian hipospermia yaitu cairan semen kurang dari 1,5 ml dan aspermia yaitu tidak memiliki cairan semen. Selanjutnya ada embrio, yaitu pada day one ini terjadi fertilisasi di mana kriteria embrio yang baik pada day one yaitu terdapat 2 polar body dan 2 nuklei. Kemudian kriteria embrio yang pada hari ketiga itu terbentuk morula, kriterianya yaitu eh, terbentuk 8 sel embrio, kemudian equal blastomer, kemudian minor fragmentation atau dan no multinucleation. Kemudian untuk D5 itu terbentuk late blastokis di mana kriteria embrio yang baik pada D5 yaitu jumlah blastokistanya telah berkembang. Selanjutnya adalah proses IVF. Yang pertama adalah stimulasi ovarium atau indung telur dengan menggunakan hormon terapi. Yang kedua, pengambilan sel telur dari ovarium. Yang ketiga, preparasi sperma. Yang keempat, proses pembuahan sel sperma dan sel telur di cawan Petri. Dan yang kelima, kultur embrio di time-lapse inkubator. Yang terakhir yaitu transfer embrio ke rahim. Untuk pengambilan sperma ini, ada 2 metode yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu ICSI dan juga IMSI. Perbedaan ICSI dan IMSI yaitu ada pada pembesarannya, di mana ICSI pembesarannya itu ratusan, seperti contohnya 400, dan untuk IMSI itu pembesarannya bisa hingga ribuan, contohnya yaitu 7.000 kali pembesarannya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Untuk sperma ini, eh, spermatogenesis, terbentuknya sperma dipengaruhi oleh obesitas, diabetes mellitus, bahan kimia lingkungan, varikokel, dan juga faktor genetik. Di mana sperma ini ada 2 jenis, yaitu good sperma dan juga bad sperma. Sperma dan juga sel telur nantinya akan disatukan dengan menggunakan proses IVF, seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya akan terbentuk pada day one akan terfertilisasi, kemudian day 3 akan terbentuk morula, dan day 5 akan terbentuk blastokis. Yang nantinya ini nanti akan diteliti dan terbagi menjadi kriteria embrio, yaitu kriteria good, moderate, dan juga poor. Hipotesis penelitian H0 yaitu tidak terdapat perbedaan di antara embrio day 1, day 3, dan juga day 5 pada pasien dengan gangguan sperma yang dilakukan ICSI dibandingkan dengan IMSI pada pasien IVF. Dan untuk H1-nya yaitu terdapat perbedaan di antara embrio day 1, day 3, dan juga day 5 pada pasien dengan gangguan sperma yang dilakukan ICSI dibandingkan dengan IMSI pada pasien IVF. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik cross-sectional. Untuk rancangannya yaitu adanya pasien IVF nantinya ada 2 jenis, yaitu tanpa gangguan sperma dan dengan gangguan sperma. Dan yang dengan gangguan sperma ini nantinya akan kita ambil datanya, dilakukan ICSI dan juga IMSI, kemudian data ICSI dan IMSI akan kita ambil dan kita analisa. Selanjutnya, untuk populasi sampel, besar sampel, dan juga teknik pengambilan sampel. Populasi yaitu semua pasien yang menjalani IVF di Lab ASA RSPHC Surabaya pada bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 untuk populasinya sebanyak 400 pasien. Untuk sampelnya kriteria inklusi yaitu yang pertama ada data bed sperma suami, kemudian dilakukan ICSI atau IMSI. Yang ketiga, pasien yang menjalani IVF di Lab ASA RSPHC Surabaya. Dan yang keempat, data embrio day 1, day 3, dan juga day 5-nya lengkap. Kriteria eksklusinya yaitu yang pertama, data sperma tidak update dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian metode yang dilakukan itu bukan ICSI. Kemudian pasien yang tidak menjalani IVF atau pasien
hanya inseminasi atau natural cycle. Kemudian yang keempat, tidak mendapatkan sel telur atau sel sperma. Yang kelima, responden tidak sesuai dengan kriteria. Selanjutnya, besar sampel. Rumus besar sampel yang kita gunakan pada penelitian ini adalah rumus Rolfing, di mana rumusnya yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Di mana dari hasil yang didapatkan, yaitu penelitian ini memerlukan minimal besar sampel sebesar 80. Teknik pengambilan sampel itu pada penelitian ini dilakukan pengambilan sampling dengan teknik random sampling yang dilakukan terapi ICSI dan IMSI. Kemudian, variabel penelitian dan definisi operasional. Klasifikasi variabel. Pada penelitian ini, variabel bebasnya yang digunakan adalah perbandingan ICSI dan juga IMSI. Kemudian untuk variabel terikatnya yang digunakan adalah embrio day 1, day 2, day 1, day 3, dan juga day 5 pada pasien dengan gangguan sperma. Selanjutnya definisi operasional. Variabel independen yang pertama sperma, yaitu sel sperma atau spermatozoa adalah hasil produksi dari testis yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang. Kemudian cara pengukurannya yaitu dengan menggunakan pemeriksaan lab, yaitu analisa sperma. Hasil ukurnya didapatkan normal dan juga tidak normal. Untuk skalanya yaitu nominal. Kemudian variabel independen ada ICSI. ICSI adalah prosedur penyuntikan satu sperma hidup ke sel telur yang telah matang. Kemudian cara pengukurannya yaitu dengan catatan rekam medis, hasil ukurnya dengan catatan rekam medis, dan skalanya adalah nominal. Selanjutnya variabel independen IMSI adalah teknik memilih sperma untuk mendapatkan sperma yang berkualitas tinggi dengan pembesaran yang tinggi. Kemudian cara pengukurannya yaitu dengan catatan rekam medis, hasil ukurnya dengan catatan rekam medis dan skalanya nominal. Kemudian variabel dependent embrio. Embrio day 1 terfertilisasi dan terbentuk 2 polar bodies dan juga 2 pronuklei. Embrio day 3 terbentuk morula dan embrio day 5 terbentuk lead blastokis. Untuk cara pengukurannya yaitu dengan menggunakan catatan rekam medis, hasil ukurnya ada good, moderate, dan juga poor, skalanya ordinal. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan catatan rekam medis pada pasien, hasil sperma, analisa, dan data embrio. Kemudian yang kedua, cara pemeriksaannya sperma menggunakan mikroskop dari semen yang dikeluarkan secara masturbasi oleh pasien. Untuk lokasinya yaitu di Lab ASA IVF RSPHC Surabaya, dan pelaksanaan penelitiannya yaitu pada tanggal 20 Desember 2023 dan sampai dengan 20 Mei 2024. Untuk prosedur pengambilan atau pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada persiapan yaitu mengurus perizinan sesuai dengan prosedur RSPHC Surabaya, kemudian yang kedua membuat proposal, dan yang ketiga melakukan koordinasi. Untuk pelaksanaannya yaitu mengirimkan berkas sesuai dengan prosedur pengambilan rekam medis di RSPHC, kemudian pengambilan data, pengolahan data, dan laporan hasil. Pengolahan dan analisa data, yaitu pengolahan data yang tahap pertama, pengumpulan data diperoleh dari data rekam medis pasien, tahap yang kedua pengecekan data, tahap yang ketiga klasifikasi data, dan tahap keempat pengelompokan data, yang tahap kelima adalah kesimpulan hasil analisa. Untuk analisa datanya, data rekam medis pasien yang telah diperoleh nanti dari Lab ASA IVF RSPHC Surabaya kemudian akan diolah dengan menggunakan SPSS versi 26. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.